Ciawi, medianya petani Indonesia. Kita akan hadir bersama Sobat RPC semua hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda juga bisa melalui kanal YouTube di 886 FM ataupun di Facebook dan Instagram yaitu Sobat RPC. Dan pagi hari ini menjelang siang, saya Yanti bersama dengan Kang Derus akan hadir di Ngopi Tani pagi hari ini. Selamat pagi Kang Derus. Selamat pagi Mbak Yanti. Ya, pagi hari ini kita menghadirkan siapa nih narasumber kita? Menghadirkan narasumber Kang, bukan Kang ya. Kita harus berkenalan lebih dekat ya. Dulu, betul. Ya, pagi hari ini yang sudah hadir narasumber kita segar sekali Kang, seperti hari ini cerah gitu ya. Alhamdulillah. Yaitu Mas Andre atau Mas Andrew ya. Mas Andrew Darmawan yang merupakan founder platform Kisah Tani. Ya. Dan juga ada dua Kang Derus Ada hari dua ini ya. Ada dua narasumbernya. Ada Pak Komar, sosok petani yang memang ada di dalam Kisah Tani. Mas Andrew pagi hari ini yang akan kita hadirkan. Dan untuk Sobat RPC yang akan bertanya-tanya ya, nanti bisa di chat YouTube ataupun di WA 0812 83887117. Oke Kang Deris, kita sapa langsung aja ya narasumber kita. Sapa langsung aja ya. Langsung aja. Sudah nyambung kali ya? Sudah nyambung ya? Oke. Ya, Sobat RPC, pagi hari ini temanya Kang Derus, temanya Kisah Tani, yaitu mengurai kisah sejahterakan petani. Sejahterakan petani, luar biasa ya. Ya, mudah-mudahan petani Indonesia makin maju dan makin sejahtera tentunya. Oke, Mas Andrew, selamat pagi. Ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Jelas sekali, Mbak Yanti. Jelas sekali ya. Sampai lupa. Ya. Oke. Panggilannya Mas Andrew atau ya, Mas Darmawan? Ya. Gimana? Ya, Mas Andrew aja. Mas Andrew ya. Oke. Apa kabar pagi hari ini? Sehat tentunya ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Boleh perkenalkan dulu ya, Mas Andrew. Perkenalkan diri dulu ya. Untuk Sobat RPC kali ya. Iya, sapa Sobat RPC Mas Andrew. Ya, selamat pagi Sobat RPC. Nama saya Andrew. Saya pendiri Kisah Tani, sebuah bisnis yang bergerak di dunia pertanian dan pangan untuk bantu menyalurkan hasil tani ke konsumen di Jakarta. Jadi Kisah Tani sebenarnya lumayan baru. Kita bermula pas-pasan waktu pandemi melanda. Justru kita mulai Kisah Tani karena pandemi. Sebelumnya beberapa dari karyawan kita itu kerja di dunia pariwisata di daerah Puncak dan mengalami pemberhentian kerja, dan sebagai salah satu cara untuk tetap produktif di masa pandemi, kita mengkaji bidang baru di mana kita bisa berkarya, dan ternyata salah satu bidang itu adalah di bidang pertanian. Dan mulai bulan April tahun lalu kita menjelajahi dunia pertanian dan coba cari tahu gitu loh, makanan-makanan yang di Jakarta itu sebenarnya datangnya dari mana, dan kenapa kita dengar tentang ketidakadilan di level petani-petani, padahal di Jakarta harganya bisa mahal-mahal. Jadi itu menginspirasikan kita untuk cari tahu tentang kisah-kisah tani. Dan salah satu kisah tani yang kita berhasil mendengarkan adalah kisah taninya Pak Komar, yang ternyata bisa sukses di daerah sini, dan sejak kita berkolaborasi juga membantu petani-petani lain di desa Cilember
gitu. Oh, awalnya seperti itu ya, seperti itu ya, Kang Geris dan Sobat RPC, bahwa mulai timbul inspirasi untuk bagaimana mengangkat petani gitu ya, di saat pandemi, Di saat sejak pandemi, pandemi melanda ya. ternyata ya, dan petani-petani Jadi kita memang saat itu sangat ini sekali gitu, mereka gimana sih ada ketidakadilan di sana gitu iya, ya, betul. menanam tapi dia menjual dengan harga yang murah. Nah, Nah, itu yang itu akan diangkat betul. oleh Mas Andrew Mas ini. Andrew. Jadi ini Sehingga juga termotivasi dengan adanya pandemi ya. betul, Jadi betul. didirikannya juga ini pas ketika pandemi ya. Pas pandemi ya Didirikannya mulainya. kisah ini ya. Ya, sehingga lahir inilah kisah tani ini. Nah, apa sih kisah tani dan kenapa memilih nama ini, Mas Andrew? Ya, karena perjalanan kita untuk mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan nafkah bagi karyawan-karyawan kami di Puncak itu bermula dari kisah seorang petani yang lain, bukan Pak Komar. Sebenarnya kisah tani salah satu ex karyawan saya juga yang kemudian bertani di daerah Cianjur, dan dia menceritakan ya saya pertama cari tahu tentang kabarnya kan, sejak udah nggak bekerja sama kita lagi, kesibukannya apa aja. Dia bilang, oh ya saya sekarang bertani di kebun dan bentar lagi mau panen timun. Minggu kemarin berhasil jual 10 kintal, minggu ini mau jual 10 kintal lagi. Ya pada saat itu saya benar-benar nggak tahu apa-apa tentang dunia pertanian kan. Istilah kintal aja agak saya nggak pernah dengar gitu. Jadi satu kintal itu apa? Terus dia bilang, oh ya itu sekitar 100 kilo lah. Oh 100 kilo. Oke. Wah banyak juga ya 10 kintal timun. Terus saya tanya, jual di harga berapa Pak? Pasti banyak dong dan mahal. Dan saya kan biasanya di Jakarta tahunnya timun tuh per kilo tuh belasan ribu rupiah. Ya, tentu saya shock waktu dengar bahwa dia menjual timun dia di harga 1.000 perak. Dan dia bilang, insya Allah minggu depan katanya harganya naik, jadi 1.500 perak. Tentu saya ya hitung-hitungan dong. Saya hitung-hitungin, itu wah hasilnya berapa tuh? Terus saya tanya ke petaninya, ini emang bisa nutup modal? Dia bilang, enggak. Terus saya bilang, oh tapi ini tanah Bapak kan? Oh bukan, ini tanah orang lain. Dan ya jadi saya pertama kali dengar tentang realita di lapangan itu dari kisah itu. Dan saya terinspirasi untuk mendengarkan kisah-kisah yang lain. Dan setelah saya mendengar kisah-kisah yang lain, saya sadar bahwa sebenarnya cara yang terbaik untuk membantu mereka adalah untuk menjadi partner mereka untuk mencari lemparan di Jakarta maupun di pasar atau sayur-sayur online yang lain. Awal-awal mungkin saya agak idealis, saya kan juga suka baca tentang sejarah, dan salah satu hal yang membuat saya shock adalah wah dari zaman Belanda sampai sekarang nasib petani itu nggak berubah ya, cuma tengkulaknya doang yang berubah. Tapi jadi awal-awal saya idealis, saya mau sikat semua tengkulak. Saya setelah berkarya di dunia ini jadi belajar juga dari Pak Komar, dari petani-petani yang lain bahwa tengkulak itu sebenarnya juga memiliki peran. Ya pertanyaan itu kamu mau jadi petengkulak yang baik atau yang jahat gitu kan? Mau membagikan hasil yang kamu dapat dari pasar sama petani itu mau berapa persen, dan bagaimana kita memanage resiko yang kita tanggung kalau kita dealing sama petani kan. Jadi ternyata dunia petani itu jauh lebih kompleks dari yang saya sadari, dan itu kenapa kami termotivasi untuk bermula dengan ya kisah-kisahnya dulu. Jadi di belakang setiap sayur minimal kita tahulah sayurnya itu dari petani siapa gitu loh. Karena di dunia modern tuh orang pasti mau tahu dong tentang sumbernya, apakah sumbernya itu dari tengkulak yang memeras petani-petaninya dan kasih bagi hasilnya itu sangat dikit persentasenya, atau tengkulaknya itu peduli sama petaninya dan memberikan akses ke pembinaan agar petaninya bisa menghasilkan produk yang lebih baik lagi ke depan gitu loh. Jadi sebenarnya ini tuh
hal yang sangat sederhana, tapi ya kami melihat bahwa sebenarnya banyak sih PR kita di dunia ini, dan harus bermula dengan ya mengetahui kisahnya seorang dan setiap orang petani itu seperti apa. Gitu. Yeah. Jadi awalnya di masa pandemi, kemudian kisahnya dari pekerjaannya sendiri gitu ya Mas ya, yang memang mencoba bertani, dan sebenarnya Mas Andrew ini belum ngerti sama sekali gitu ya. Bahkan harga timun saja tahunnya Mas Andrew itu belasan ribu gitu. Betul. Ternyata dari petaninya hanya Rp1.000. Belum begitu memahami tapi peduli. Nah itulah kenapa Mas Andrew terinspirasi gitu, agar petani-petani ini menjadi lebih diperhatikan, dan memang karena petani yang menghasilkan, kenapa kok tidak layak gitu ya Mas Andrew ya, mendapatkan imbalannya gitu loh dari petani tersebut. Nah Mas Andrew ini di mana lokasinya Mas? Saya tinggal di Jakarta Selatan. Di Jakarta ya. Pusat kita itu di Puncak. Oh, di Puncak. Pusatnya di Puncak ya. Jadi Jakarta Puncak ya Mas ya? Jadi tidak jauh ya Mbak Yanti? Iya. Betul. Oke, Mas Andrew. Mas Andrew ini kan lulusan luar negeri ya Mas ya? Lulusan luar negeri. Nah, kenapa sih kok bisa tertarik dengan dunia pertanian? Kenapa nggak memilih sektor lain gitu? Biasanya kan sektor-sektor yang digemari biasanya kuliner, kemudian fashion. Kan? Nah, kenapa harus memilih ini Mas Andrew? Jadi seperti yang saya bilang, awal-awal itu bermula ketika pandemi melanda kita semua, dan masa di rumah terus, masa tunggu sampai pandemi selesai? Pandemi selesainya kapan? Dan waktu itu kan kita lebih di dunia pariwisata kan. Jadi sebenarnya awalnya itu kita mikir bidang apa sih yang akan terus berjalan apapun kondisinya. Jadi hasil riset kita itu ya salah satu dari bidang yang akan tetap jalan selain misalnya keuangan, energi, yaitu pangan dan pertanian. Jadi awalnya itu goal kita adalah tetap produktif di masa pandemi. Dan caranya gimana? Sayur online. Dan dari awal sebenarnya saya berhati-hati untuk masuk ke dunia ini, karena takutnya kita masuk ke dunia ini dengan mindset CSR gitu loh, bansos. Dan masalahnya dengan mindset CSR atau bansos itu selalu jangka pendek, ya kan? Benar-benar cuman bantu sebentar, habis itu mungkin naikin media dikit, habis itu pergi. Tapi efeknya ke petani-petani yang di lapangan, yang real itu ya oke, mungkin saya dapat beras bulan ini, tapi ke depan gimana? Hasil panen saya yang berikutnya gimana? Cukup nggak modal saya untuk tanam jenis tanaman yang lain? Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan ini yang saya dengar dari kisah-kisah para petani yang menginspirasikan saya untuk terjun lebih dalam, untuk lebih serius mendalami bidang pertanian ini. Dan saya lulusan luar negeri dan mengambil bidang sistem informatika dan akuntansi. Dan saya menggunakan ilmu saya ini untuk ya bantu menjembatani pola-pola yang tradisional dengan ya dunia online gitu loh. Minimal petani-petani tahulah saya membagikan data ke mereka apa saja permintaan Jakarta, apa sih yang dicarikan, supaya mereka nggak harus lempar semua ke pasar dengan harga yang murah atau ke tengkulak meskipun lebih gampang. Tapi mereka benar-benar bisa ya minimal tahu bahwa sayur-sayuran hijau yang baby itu sebenarnya lebih mahal daripada sayur-sayuran hijau yang biasa. Dan kalau kalian panen tiap minggu, sebenarnya kalian bisa dapat duit tiap minggu daripada tiap kali nunggu 3 bulan, nunggu berapa bulan ya kan. Jadi pola-pola baru ini yang saya dan
partner-partner petani kita seperti Pak Komar ingin mensosialisasi ke petani-petani bahwa ada loh sumber pendapatan yang kalian selama ini nggak tahu gitu loh. Nggak hanya lewat tengkulak, nggak hanya lewat pasar, tapi asal kualitasnya itu dipilih dan sesuai dengan apa yang warga Jakarta mau, kalian bisa loh dapat harga Jakarta gitu. Itu yang kita coba sadarkan kepada petani-petani lokal. Ya, mencoba menjembatani, gitu ya. Jadi dengan adanya seperti ini, para petani ya tidak menjadi bingung ya ketika mereka panen gitu kan. Iya. Ini harus melempar kemana karena Mas Endro udah menjembatani juga. Jadi para petani minimal dia itu kalau udah panen banyak gitu kan tidak bingung untuk hanya ke pasar saja aja. Iya gitu. betul, karena kebanyakan petani-petani masih petani tradisional gitu ya, dan cara menjualnya juga masih tradisional. Nah inilah salah satu yang bisa menjembatani petani sehingga bisa mendapatkan harga yang layak gitu, yang sesuai gitu Mas Indro. Dan ini memang diharapkan sekali oleh petani-petani, mudah-mudahan dengan yang kita hadirkan di Ngopi Tani ini akan terlahir Endro yang lain gitu ya Mas. Terlahir Endro yang lain dan Pak Komar yang lain. Betul. Ada Mas, Pak Kang Deru pertanyaan. Apa nih Mas Endro visi dan misi kisah tani ini gitu ya? Jadi visi dan misi kisah tani ya sederhana. Itu tertangkap dalam moto kita lah. Moto kita adalah petani kuat, desa kuat, Indonesia kuat. Kita percaya nama moto itu karena kita percaya bahwa kalau Indonesia mah kuat, urutannya seharusnya begitu. Urutannya itu harus mulai dari petani-petani individu dulu, yang kemudian membawa berkat bagi desa mereka, dan kalau desa bisa jadi kuat, itu akan jadi basis supaya Indonesia bisa kuat. Kalau kita selalu mikir dari top down, dari atas ke bawah, ya pola bansos, pola ya bantuan bahkan dari provinsi, itu kurang mendarat, kurang membantu orang-orang petani-petani individu secara real gitu. Yang paling real itu benar-benar membantu petani-petaninya. Jadi ya itu filosofi kita. Jadi tidak bisa diandalkan ya Mbak. Jadi tidak mengandalkan bantuan dari atas ke bawah gitu, tapi kita membina petaninya bagaimana supaya bisa menghasilkan sendiri, tidak menerima bantuan saja. Jadi tadi visi misinya petani kuat, Indonesia kuat, petani kuat, desa kuat, Indonesia. Petani kuat, desa kuat, diharapkan Indonesia kuat. Nah, seperti itu, luar biasa. Luar biasa si visinya. Ya. Terus cara kerjanya platform Kisah Tani gimana ini Mas Endro? Kalian nyebut-nyebut platform seolah-olah kita udah punya apps yang canggih banget. Tapi amin, harus diamini Mas. Bukan saya gimana ya, terlalu sering lah anak-anak di Jakarta itu mengandalkan apps, seolah-olah apps itu menjadi solusi bagi semuanya. Dan mungkin di dunia-dunia berkembang bisa jadi seperti itu. Tapi kalau infrastruktur di bawah, orang tuh belum punya HP, belum punya smartphone, atau jarang pakai HP atau smartphone, percuma gitu loh. Kita udah bikin apps yang bagus-bagus bagi mereka. Jadi sebenarnya ya platform Kisah Tani itu lebih seperti platform yang dalam bentuk pembinaan dan akses ke pasar gitu loh. Jadi sebenarnya pekerjaan kita sehari-hari ya dua, bantu mensosialisasi ke petani apa yang warga Jakarta cari, dan mensosialisasi ke Jakarta apa yang petani mau panen. Dan sekarang sih masih berbasis WhatsApp dan Tokopedia, tapi yang sangat kami menjunjung tinggi adalah kualitas, ketersediaan, dan barang yang fresh. Jadi kita nggak ada sayuran yang kita
pegang lebih dari 1 hari untuk sayuran hijau ya. Meskipun bisa aja kita invest kulkas, terus dari situ bikin tahan lebih lama. Tapi kami percaya bahwa warga-warga di Jakarta itu berhak mendapat kualitas yang terbaik dari petani-petani kita. Jadi sistemnya itu warga memesan H-1 sebelum jam 12 dan sebelum jam 12 hari H-nya mereka menerima sayur-sayur fresh mereka langsung dari petani kita. Jadi memang betul-betul masih fresh ya, karena langsung dipesan kirim, pesan kirim. Langsung ke petaninya langsung. Iya. Kang Darus. Jadi Mas Endro ini tidak lepas setiap harinya ini adalah dia pembinaan, ya, sosialisasi, kemudian dia itu memberikan kepada para petani siapa yang membutuhkan. Warga Jakarta apa aja sih yang dicari ya. Kemudian dicari petaninya langsung. Betul. Gitu ya. Sebetulnya buat para petani ini lebih enak ya Mbak Yanti. Karena ini sudah ada jalur. Betul. Yang sudah tahu. Yang sudah tahu. Dan ini memang yang sedang dilakukan oleh Mas Andrew. Betul. Ya. Nah, terus siapa saja yang terlibat dalam usaha ini, Mas? Jadi yang terlibat dalam usaha ini, cara kami bekerja itu dari hulu ke hilir. Jadi di hulu kita ada tim petani, lalu dari tim petani ada petani yang kita bekerja sama, seperti kolaborasi saya dengan Pak Komar, ada Gapoktan yang kita sedang coba membina, dan juga ada pengepul-pengepul yang mencari sayur dan membawa hasil tani ke kita, yang menjadi mitra tani kita. Setelah itu kita ada tim sourcing yang pekerjaannya adalah ya belusukan, tiap hari belusukan, mencari petani-petani lokal dan mendata panen mereka apa aja. Dan data panen itu ya dijadikan PR kita. Jadi misalnya kalau saya tahu minggu depan Pak Komar akan panen 10 kintal kol, ya itu PR saya untuk mencari lemparan 10 kintal kol itu kemana. Yang tentu saja nggak semuanya bisa dilempar ke Jakarta kan. Jadi kita juga berusaha menjembatani ke sayur-sayur online yang lain. Betul. Jadi Mas Andre setiap hari ataupun setiap minggu juga ada ya tim untuk menjemput para petani yang lain ataupun pencari petani lokal yang lain juga ya. Setiap hari, dan salah satu dari tim kita juga hadir di sini sama Pak Komar, namanya Pak. Iya. Tuh ya. Halo Pak Komar, Mbak Siva ya. Iya. Baik. Nah, usaha ini Mas Andrew bekerja sama dengan pihak mana aja? Petani dan customer dan ya. sayur online yang lain juga kami juga terbantu mencarikan barang-barangnya gitu. Ya. Jadi bekerja sama dengan para petani tetap itu para petani tetap karena ada timnya juga tadi yang belusukan setiap hari ya mencari petani, kemudian mendata apa yang ditanam, dan tentunya kualitas tetap di nomor satukan ya Mas Andrew ya, untuk dilempar ke pasar ya. Ada lagi yang harus pertanyaan Kang Darus? Selanjutnya nih, apa nih yang membedakan Kisah Tani dengan platform penyedia produk pertanian lainnya nih Mas Andro? Halo? Mas Andrew? Halo Mas Andro. Nah, agak sinyal kurang terkoneksi ya. Halo Mas Andro? Ya. Jelas kedengaran? Halo Mas Andro? Iya.
Halo? Suaranya jelas, Mas Endro? Maaf, tadi mati sebentar. Oh ya, oke kita lanjut Kang Derus. Udah nyambung lagi ya. Ini Mas Endro, apa yang membedakan Kisah Tani dengan platform penyedia produk pertanian lainnya ini? Yang membedakan. Sebenarnya secara kegiatan nggak beda jauh sama yang lain, tapi mungkin bedanya itu di apa namanya? Ya, halo? Ternyata sinyalnya agak lari-lari. Agak lari sedikit. Ini sangat menginspirasi sekali ya, betul, Kang Derus ya. Seorang yang tadinya tidak mengenal dunia pertanian gitu ya, tapi berani mencoba hal yang sama sekali belum tahu lah gitu ya, tapi beliau ingin tahu, kemudian membuat Kisah Tani ini. Mereka mengumpulkan, kenapa sih petani kok nggak layak amat gitu mendapatkan penghasilan dari hasil pertaniannya gitu. Nah, yang sebetulnya dengan kualitas pertanian mereka itu bisa membantu mereka menjadi lebih maju, sejahtera ya, karena para petani barangkali belum mengetahui kan untuk tata caranya, seperti apa untuk pemasarannya, hanya tahu itu ke pasar aja seperti itu. Tapi dengan ada gebrakan nih dari Mas Endro seperti ini kan, para petani sangat terbantu sekali. Sangat terbantu sekali karena menjualnya juga, kalau petani tradisional kan berapa aja, yang penting laku gitu kan, karena memperdulikan bagaimana biaya benih, kemudian penanaman dan lain sebagainya, itu tanpa memperhatikan itu, yang penting laku begitu ya. Nah, dengan Kisah Tani yang sudah dibentuk oleh Mas Endro ini merupakan salah satu yang akan menjabatani petani-petani kita. Mudah-mudahan mereka terangkat untuk menjadi lebih maju, dan tentunya ekonomi yang terangkat, dan memang ini hal yang tidak akan ada matinya, Kang Derus, karena kan dunia pertanian kita semua butuh pangan semua ya. Kalau tidak ada petani kita seperti apa? Iya, kita makan apa gitu ya. Ya, Mas Endro? Ya. Ya. Nah, sudah nyambung lagi nih. Sudah nyambung lagi. Oke. Mas, sudah berapa nih jumlah petani yang sudah diberdayakan melalui Kisah Tani ini, Mas? Kalau petani-petani individu, ya lebih dari 100. Tapi gimana ya? Kita memastikan bahwa ya pembayaran kita sampai ke mereka, tapi mau nggak mau mereka itu perlu standby di lahan mereka kan. Jadi kita juga harus cari mitra lain yang bisa bantu membawa barang dari lahan mereka ke pusat processing kita. Jadi meskipun mereka yang bukan mereka yang bawa sayurnya, ada lebih dari 100 yang kita beli taninya. Dari 100. Iya, dari petaninya ya. Oke, sudah cukup banyak berarti ya yang diberdayakan oleh Mas Endro di Kisah Tani ini ya. Ini Mbak Yanti, untuk 100 petani itu kan setiap panen ya. Apa ini panennya tiap hari nggak gitu ya, Mas Endro? Mungkin saya bisa serahkan ke tim pertanian kita, Syifa, untuk menjawab pertanyaan ini. Oh ya, boleh. Halo Mbak Syifa, Pak Komar. Iya. Selamat pagi menjelang siang ya. Oke, sehat ya Pak Komar? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sehatnya Pak Komar, hasil taninya juga akan lebih bagus ya. Amin, Bu. Ya. Ya, silakan Mbak Syifa. Tadi boleh minta tolong diulang. Ini tadi karena ini dari tadi 100 petani ya, itu ya.
apa yang bisa dibeli ataupun bisa hasil pertaniannya diserahkan ke pusat. Ini dari pertanian tersebut setiap hari panen apa setiap minggu apa berapa minggu sekali? Oke. Ya, jadi seperti yang tadi Pak yang bilang, dari customer dari Jakarta itu rata-rata pemesanan itu setiap minggu, jadi kayak setiap hari itu pasti mereka memesan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan mereka, kami terlibat dengan beberapa mitra petani yang memang mereka punya lahan yang cukup luas, di mana komoditas yang ditanam itu lumayan banyak gitu. Dan beberapa petani yang kami sudah temui itu mereka sudah punya rencana tanam seperti rotasi tanam gitu. Jadi kayak jeda dalam 1 minggu itu mereka bisa menghasilkan berapa kilo. Jadi panennya itu bisa kita ambil setiap hari untuk memenuhi kebutuhan customer tersebut, seperti itu. Jadi berkesinambungan ya dalam juga seperti itu. Jadi Mbak Yanti, dari hasil panen para petani tersebut, jadi menunggu ataupun secepatnya mendapatkan informasi dari pemesanan ya dari Jakarta ada yang per harinya sekian, berarti otomatis dari pusat dia mengetahui berapa nih yang harus dicari para petani. Produknya apa aja ini Mbak Siva? Untuk produknya sebenarnya lebih diutamakan sayur-sayuran, sayuran hortikultura kayak sayur daun, terus buah-buahan kayak tomat, cabai, terong. Lebih diutamakan itu kalau untuk yang dari Puncak sendiri. Tapi kami juga ada beberapa produk-produk kering seperti terasi, terus kerupuk dan lain-lain sebagainya. Cuma kalau dari petani sih kami itunya lebih ke produk sayuran hortikultura yang sayuran daun, pakcoy, lari bayam kayak gitu. Ya sayur-sayuran, terutama sayur-sayuran ya. Iya sayur-sayuran. Setiap hari ya. Para ibu-ibu rumah tangga termasuk. Karena itu memang kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok. Iya betul. Harus selalu ada ya. Harus selalu ada sayuran. Ya. Nah kemudian kan dalam kisah tani ini pasti harus menemukan petani-petani lokal nih ya. Nah ini bagaimana nih caranya Mas Andrew nih dengan timnya menemukan petani-petani lokal? Ya, belusukan ya. Kita benar-benar kayak mulai dari desa kita, desa Cileper, terus ke desa tetangga, desa Jogjogan, habis itu di seberang jalan di daerah Megamendung, terus di daerah Tugu Atas, Tugu Selatan, ya benar-benar belusukan tapi selokal mungkin karena kami sangat menjunjung tinggi hubungan kita sama petani-petani tersebut. Harus sering komunikasi, harus sering duduk ngopi, harus membagi-bagi ilmu juga gitu. Betul. Jadi masih di sekitar Bogor ya? Petani-petani lokalnya, iya. Oke. Jadi tim belusukan juga ada tim khusus ya? Ada tim khususnya. Jadi mereka nanti mengajak para petani ya belusukan itu tadi bagaimana ngopi sambil berbincang-bincang, mengedukasi begitu ya Mas Andrew ya. Tuh. Cuman kalau jalan belusuk gitu istilahnya enggak indah. Iya, Kang Guru sangat menarik sekali obrolan kita dengan Mas Andrew dan juga Pak Komar dan Mbak Siva pagi jelang siang ini di Ngopi Tani. Oke, kita jeda dulu. Ya. Mas Andrew nanti kita lanjut lagi, Mbak Siva, Pak Komar ya. Nanti kita lanjut lagi. Kita jeda dulu. Ya, Sobat RPC dimanapun Anda berada, nanti kita akan lanjutkan dengan narsum kita yang sangat menginspirasi siang hari ini, Mas Andrew dan juga menghadirkan petani Pak Komar di siang hari ini.
Kita akan lanjut lagi setelah ini ya. Dan jeda dulu ya setelah ini. Yuk. Tanah kita subur, menanti untuk disentuh. Ayo kita segera bangun, menanam di lahan tidur. Hidup hanya sebentar, mengapa kita berduka? Ambil pacul dan parangmu, kelola lahan tidurmu. Bersatu padu kita sambut, ajaklah semua teman. Petani muda hidup mulia, teruskan kerja orang tua. Ribuan hektar lahan, jangan biarkan menganggur. Bukankah kita ingin makmur, segeralah kita menandur. Lahan tidur jadi solusi, petani muda beraksi. Kedaulatan pangan terbukti, dunia pun mengakui. Tanah kita subur, menanti untuk disentuh. Ayo kita segera bangun, menanam di lahan tidur. Hidup hanya sebentar, mengapa kita berduka? Ambil pacul dan parangmu, kelola lahan tidurmu. Kelola lahan tidurmu, kelola lahan tidurmu, kelola lahan tidurmu. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang.
beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman, minimal 1 meter atau lebih, dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berbanyak doa, jangan lupakan ibadahmu. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak, hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Imun, imun, imun. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Yuk gembira, hati senang. Yuk tidak panik, tentu makan bernutrisi. Kang Derus, yang tentunya akan bersama Sobat RPJ hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Kang Derus, narsum kita siang hari ini ya, Mas Andrew. Mas Andrew. Sebagai founder platform Kisah Tani. Dan juga Pak Komar ya, langsung petaninya yang memang sudah bekerja sama dengan Mas Andrew ini. Iya. Ada juga Mbak Siva tadi ya. Mbak Siva juga ya. Sudah tergabung kembali. Iya. Kita akan kembali menggali lagi tentang ke narasumber kita ya. Oke. Ya, Mas Andrew, ini setelah obrolan kita tadi yang memang Mas Andrew adalah di awal itu ingin mengangkat petani tradisional menjadi yang memang meningkatkan ekonomi petani gitu ya. Nah, ini apalagi sih yang menarik dari petani-petani lokal ini, Mas? Sehingga menginspirasi Mas Andrew untuk menjadikan petani-petani ini mengangkat ekonomi para petani ya. Apa yang menariknya, Mas? Dari para petani ini ya. Petani lokal. Lebih menyedihkan sih daripada menarik. Karena menyedihkan, makanya ingin ini Mas ya diangkat gitu ya. Jadi ya realita di lapangan yang kami sebut semua sudah tahu. Jadi Kisah Tani ini itu dari Cipanas, di mana saya coba cari tahu tentang kondisi petani-petani di sana itu seperti apa. Dan ya kita ketemu banyak petani-petani yang sepuh,
yang bekerja keras di lahan, tapi yang berinteraksi dengan sayur-sayur online di Jakarta itu biasanya ya yang seharusnya jadi petani milenial malah banyakan jadi tengkulaknya. Jadi yang membuat saya yang agak ironis itu anak-anak muda malah dengan modal HP menjadi tengkulak generasi sebelumnya. Betul. Generasi sebelumnya itu taunya kerja keras dan dapat cash dari pengepul ini, dan anak muda itu malah nggak mau bercocok tanam, nggak mau tanah, nggak mau kerja di ladang, maunya ya jadi penghubung. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi ya saya terinspirasi sama apa yang terjadi di negara-negara berkembang. Saya baca tentang perkembangannya, terutama di Belanda. Kan saya penasaran gitu, gimana nih nasib penjajah kita dulu. Dan gilanya itu dalam 20 tahun terakhir Belanda, dunia pertanian di Belanda itu menaik jadi eksportir sayur terbesar nomor 2 di dunia kan. Dan saya bingung kok bisa sih yang tanahnya begitu kecil, nggak subur, orang-orangnya juga bukan orang lapangan, kok malah bisa mengalahkan Indonesia gitu. Dan bahkan mengalahkan Amrik kan, mereka nomor 2 setelah RRC. Jadi ya sebenarnya yang saya pelajari dari sana adalah bahwa orang-orang di sana sadar bahwa dunia membutuhkan petani dan mereka menyadar apa itu ketahanan pangan gitu loh. Anak-anak muda di sana itu sadar bahwa mereka itu harus mengambil peran dalam ketahanan pangan. Bertani itu bukan soal pekerjaan yang hanya kita oper ke orang-orang yang tidak berpendidikan. Justru orang-orang yang berpendidikan itu butuh bertani. Dan ya hal-hal simpel yang saya juga belajar dari Pak Komar gitu. Bedanya petani cabai yang pakai mulsa dan nggak pakai mulsa. Petani cabai yang pakai penutup dan nggak pakai penutup. Petani tomat yang ada greenhouse dan nggak ada greenhouse. Balik-balik ke pendidikan sih, pendidikan dan pengarahan, perantara yang baik, partner yang baik, dan perantara itu seharusnya itu perantara yang bantu memasarkan barang-barang ke Jakarta, ya kan? Kalau perantaranya itu transaksional saja dan tidak memikirkan pendidikan dan bagaimana kita bisa membina partner-partner petani kita ke depan, ya akan gitu-gitu aja terus gitu loh. Karena lihatnya itu lihatnya apa yang di depan mata mereka saja. Tapi apa yang saya pelajari dari Pak Komar itu petani dan ya tanda kutip pengepul itu perlu kerjasama dengan lebih baik dan supaya infrastruktur petani kita itu bisa lebih memadai gitu loh. Kalau mereka mau belajar hidroponik, seharusnya kita bantu membina, mengajarkan dan mencari pemodalan untuk hidroponik itu. Dan saya juga ya banyak belajar dari Pak Komar. Kenapa? Karena dia itu tipe orang yang mungkin dia nggak akan ngomong seperti ini ya, tapi dia itu berbasis data gitu loh. Jadi mau bagi hasil pun dia bilang ya kita hitung-hitungannya yang benar dulu. Setelah kita hitung semua biaya dan yang penting kita catat semua dengan baik. Biaya buka lahannya berapa, biaya pembibitannya, biaya pupuknya, biaya semua itu berapa, penjualannya berapa, baru kita bagi hasil. Sebenarnya sesimpel itu, tapi dari semua petani yang saya ketemu jarang banget ada yang kayak Pak Komar. Itu kenapa saya dan tim sadar bahwa kita itu butuh sekali
membantu Pak Komar melahirkan Pak Komar yang lain, petani-petani yang ya berjiwa bisnis, yang bisa mengelola keuangannya dengan baik gitu. Betul. Ya, itu yang. Jadi Mas Endro ini banyak mengambil pelajaran dari luar negeri juga, seperti tadi dikatakan Belanda ya. Negaranya yang tidak luas seperti di Indonesia gitu kan. Tanahnya tidak subur tapi kok bisa gitu orang ya. Lapangan juga tidak seperti di kita. Tapi toh kenapa di kita di Indonesia gitu kan. Tanahnya subur, luas, para petani ini. Nah, ini kenapa berarti nggak bisa gitu ya. Terinspirasi dari sana juga, kemudian praktekkan kali di kita. Dipraktekkan betul. Dan mencari memang petani-petani yang seperti Pak Komar ini yang memang harus dibina, kemudian tetap dicari gitu. Betul. Ya. Bagaimana istilahnya cara menghitung, kemudian itu yang jelas jujur gitu ya Mas Endro ya. Itu yang yang diharapkan gitu. Jadi dari kata Pak Komar tadi harus jelaskan dari modalnya berapa, kata pupuk berapa, gitu, kata sewa berapa, nanti kan bisa diperhitungkan. Emang itu secara hitung-hitungan memang harus seperti itu, gitu kan. Dan kalau saya lihat Mas Endro ini masih sangat muda banget, milenial sekali gitu. Milenial sekali. Ini saat mau melangkah mengambil dunia pertanian ini Mas, didukung itu Mas sama keluarga? Awalnya didukung kok, karena mereka bilang alternatifnya ya nggak ngapa-ngapain selama 1 tahun, selama 2 tahun kan. Jadi awalnya mereka pikir baguslah dia ada kegiatan masa pandemi, tapi ya tahu-tahu ini malah jadi pekerjaan yang full-time saya gitu kan. Ternyata sangat menarik gitu ya Mas ya. Iya. Sangat menarik sekali gitu. Sangat menarik, sangat membantu terutama para petani terutama. Jadi membantu para petani ingin lebih maju lagi. Ingin lebih maju, iya. Maju dalam arti kata bukan maju cuman bertani kita jual, tapi kan ada tata caranya seperti pemasarannya. Ya zaman sekarang pemasaran kan susah juga. Jadi kan adanya Mas Endro ini kan untuk jalur online ini kan lebih memudahkan para petani untuk menyalurkan hasil para petaninya. Gitu. Ya. Nah kemudian memilih Pak Komar sebagai salah satu petani yang menginspirasi. Selain yang sudah disampaikan Mas Endro tadi, ada yang lain nggak? Dari sisi Pak Komar. Saya. Iya, Mas. Saya. Ya. Halo. Boleh Mbak Siva? Orang dulu. Kenapa Bu tadi putus-putus? Ya, sebenarnya buat Mas Endro, masih Mas Endro sini ya. Mengapa memilih Pak Komar sebagai salah satu petani yang menginspirasi? Ada hal lain yang menarik nggak selain tadi yang sudah disampaikan, Mas Endro? Saya serahkan waktunya ke Pak Komar aja. Oh boleh kita dengar langsung ya. Iya. Oke, kita dengar langsung dari Pak Komar ini. Dan Mbak Siva, silakan. Ya, terima kasih Pak Endro. Ya, Pak. Menurut perjalanan saya tuh bisanya dari cerita yang saya alamin. Jadi mulai dari petani sampai mau jadi petani yang baik gitu Bu. Jadi cara nanamnya, cara pengobatannya untuk tanam biar bagus gitu. Terus saya bisa maksimalkan ke situ gimana. Habis itu saya perjalanan ke situ, alhamdulillah karena Pak Endro akhirnya ditarik sama Pak Endro ke Wisatani. Habis itu saya mengelola lahan tepatnya Pak Endro. Jalannya Pak Endro saya kelola, terus saya yaitu yang tadi ngomongin Pak Endro itu bagi hasil gitu. Jadi saya bisa harus mengutamakan tanaman biar bagus, biar kejual juga
biar maksimal gitu. Berkualitas ya. Ya. Bisa diceritakan awalnya Pak Komar, bagaimana awal mulai bertani, kemudian pasti kan ada hal-hal yang enak, ada yang tidak enak seperti itu, banyak enaknya atau tidak enaknya seperti itu ya. Pak Komar. Banyak, sejarahnya banyak yang nggak enak dulu Bu. Gitu ya. Sejarahnya banyak yang enak. Ada bangkrutnya juga dari petani. Iya. Dari modal awal kembali, umpama modalnya 100%, kembalinya cuma 6% gitu Bu. Jauh sekali ya. Itu jauh sekali. Itu pengalaman yang paling saya takutin dari dulu. Tapi sekarang mencoba sampai sekarang saya harus mencoba. Gitu. Nggak berani ngomong saya pinter, nggak berani Bu gitu. Intinya mencoba merguru gitu aja Bu. Ya, belajar dari pengalaman yang sudah Pak Komar sendiri jalani. Betul. Begitu ya. Ada jatuhnya, ada bangunnya, ada jatuh gitu ya. Baru bangun. Gitu. Tapi ini tidak lepas kan, begitu juga kan dari kemauan. Kalau jatuh, udah nggak ada harapan lagi, tidak ada kemauan, tidak niat, tetap tidak. Intinya hobi dulu Pak. Gimana Pak Komar? Intinya tadinya nggak senang jadi hobi, jadi akhirnya sekarang senang gitu. Oh, seperti itu ya. Kalau kita sudah suka, ya apapun akan dikerjakan gitu. Kalau yang nggak suka dipaksakan juga nggak akan maksimal, begitu ya Pak Komar ya? Iya Bu. Ya. Apalagi sudah pernah menghasilkan yang lebih baik kan daripada ya keuangannya ataupun yang lainnya, itu lebih semangat kan. Ya hobinya itu yang menghasilkan, kayak menguntungkan itu ya sudah senangnya itu tidak terduga, apalagi harga pas naik gitu. Itu yang tidak bisa dihitung nilainya senangnya gitu. Betul. Bersyukurnya ya Pak ya. Kalau pas harga naik, saya ditargetkan sama Pak Indro untuk mengelola lahan yang di tanah sekitarnya petani yang mitranya Pak Indro juga. Saya untuk mengarahkan orang-orang petani gitu. Ya, di daerah Cilember ya. Ya. Ya, di situ hasil taninya apa saja, Pak Komar? Ya bermacam-macam. Kalau ya intinya semua sayuran saya. Sayuran ya. Sayur. Tapi yang utamakan sekarang yang saya kelola, yang utama di pribadi saya sama Pak Indro, kol sama cabai. Cabai Mak. Kol. Oh, kol sama cabai ya. Iya. Kol sama cabai. Iya. Betul. Jadi tubang sari itu Bu. Satu lahan jadi dua macam. Oh, campur sari ya. Ya. Nah, menjadi petani ini sudah lama Pak Komar? Ya sebenarnya saya dibilang kalau orang tua petani, tapi saya dulu masih muda malas. Tapi sekarang pengennya mau tidak mau harus menerusin gitu. Tapi memang nggak bisa. Tadinya memang saya nggak tahu gitu. Walaupun orang tua petani. Betul, sama Pak Komar. Saya sebenarnya juga orang tua saya petani. Cuma saya juga nggak tahu, yang penting makan kan dulu. Kita juga nggak tahu gimana cara ininya gitu ya. Iya, pertama itu tadinya minatnya itu lahan kosong nganggur, terus saya kerjain gitu Bu. Nah itu kok. Akhirnya saya kerjain, ya mencoba ya ada bangkrutnya itu. Tapi ya kalau laten bisa sampai hasil lah gitu loh. Oh iya. Yang intinya tetap telaten ya. Telaten. Kemauan itu tadi. Ya kemauan. Bahasa Indonesia campur bahasa Jawa saya Bu. Iya, nggak apa-apa. Aslinya dari mana Pak Komar? Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh. Semarang. Oh, Semarang. Iya. Ya kabupatennya Kendal. Ya, Semarang kali ini banjir ya. Mbak Yanti pasti udah tahu nih. Betul. Iya. Sangat menginspirasi sekali ya. Jadi Pak Komar. Telaten pertama itu, tetap kemudian juga niat ingin mencoba. Kemudian ada juga nih Mbak Yanti, ada lahan ataupun ada tempat
tapi tidak ada kemauan, yang itu kan? Ada betul. kemauan, ada keahlian sendiri, tapi tidak ada tempat ataupun tidak ada modal. Nah, itu. Nah, ini gimana? Jadi nih? harus berjalan beriring gitu ya. Kemauan dan juga ada tempat. Tapi dengan adanya Pak Endro ini juga, ya, sekarang para petani ada kemauan, kemudian juga tidak ada modal, ini ada bisa yang menjembatani, gitu. Ada yang memasarkan, kan gitu, seperti itu, mengedukasi, gitu kan. Kemudian dengan modal juga tidak lepas, pasti ya ini ada kan. Gitu. Ya. Oke, ada chat. Pertanyaan ya. Ada yang menyaksikan Feni Tindas ya dari Distanak Provinsi Sulut. Ya, halo, selamat siang. Hadir ya. Ya. Dari Sulut. Ya, ada pertanyaan juga. Udah jawab ya? Yang mana nih, Mbak? Ada dari Mbak Osi Widarusita. Adakah rencana menjaring produk petani di luar Bogor? Nah. Ini udah ditanya ya tadi ya? Iya. Ini udah dijawab ya sama Mas Endro ya? Kami terbuka. Tapi untuk sayur yang tepat layu harus bisa diterima. Seperti itu, seperti tadi yang sudah yang ditanyakan. Ya, sudah bermitra juga dengan petani yang di Cipanas. Nah, ini untuk rencana bagaimana menjaring produk petani yang di luar Bogor, Kang Derus. Iya, yang di luar Bogor. Pak Komar, bagaimana awal mengenal kisah tani ini? Awalnya seperti apa, Pak Komar? Mengenalnya saya, wah ini ceritanya panjang juga ini. Enggak apa-apa, diceritakan saja, Pak. Kalau ya mengenalnya intinya dari ada timnya Pak Endro itu, yang belusukan itu, ya akhirnya melihat tanaman saya di lahannya bos saya gitu. Terus dia bertanya-tanya sekali, habis itu Pak Endro datang. Pak Endro datang berapa kali? Saya lupa itu, kalau pernah datang 2 kali kelihatannya. Baru 2 kali ya. Setelah itu sama Pak Endro, ya habis itu saya dipanggil sama Pak Ria, suruh ke kantor gitu katanya. Ya saya akhirnya datang gitu. Ya itu. Kemudian saya dijak kerjasama dengan Pak Endro dengan sistem mitra gitu Bu, dengan pembukaan lagi di Cilember. Iya. Habis itu saya perjalanan 4 bulan. 4 bulan ini sudah mulai ada musim, selama ini mau hampir musim panen Ibu saya. Mulai panen, nah habis ini untuk mengelola lagi yang petani-petani yang dari Pak Endro sendiri gitu Bu. Ya. Awalnya seperti itu ya, awal mengenal kisah tani ini. Karena ada tim dari Mas Endro tadi yang belusukan ke petani-petani yang ada di daerah Bogor, khususnya di Cilember, Cipayung ya Mas Endro ya. Akhirnya lah dipertemukan. Pak Komar. Iya, dengan Pak Komar ini. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Atau kita jeda dulu? Jeda dulu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak Komar ya. Dan Mas Endro juga kita lanjut lagi. Kita jeda dulu. Jeda dulu ya. Oke, kita akan kembali lagi bersama Sobat RPC di Ngopi Tani siang hari ini. Tentunya setelah yang jeda berikut ini. Pertanian adalah kebutuhan keseharian masyarakat. Tidak ada orang yang butuh makan. Jangan pernah engkau putus asa, karena aku ada di sini. Pastikan kita saling bersama. Bersama pasti kita bisa. Kobarkanlah semangat.
Indonesia, kobarkan semangatmu untuk Indonesia, kobarkanlah jiwamu selalu. Negara kita negara besar yang tidak boleh kalah dari negara lain. Setuju? Mentan menjamin ketersediaan pangan selama pandemi COVID-19 hingga Lebaran nanti. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan penyedia bahan makanan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan stok pangan aman selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyatakan Kementerian Pertanian mengupayakan kemudahan distribusi pangan melalui pasar mitra tani. Adakah perilaku kita benar di pada Untuk Indonesia, kobarkan semangatmu untuk Indonesia, kobarkanlah jiwamu untuk Indonesia, kobarkan semangatmu untuk Indonesia, kobarkanlah jiwamu selalu. Tanah kita subur, menanti untuk disentuh. Ayo kita segera bangun, menanam di lahan tidur. Hidup hanya sebentar, mengapa kita berduka? Ambil pacul dan parangmu, kelola lahan tidurmu. Bersatu padu kita sambut, ajaklah semua teman. Petani muda hidup mulia, teruskan kerja orang tua. Ribuan hektar lahan, jangan biarkan menganggur. Bukankah kita ingin makmur, segeralah kita menandur. Lahan tidur jadi solusi, petani muda beraksi. Kedaulatan pangan terbukti, dunia pun mengakui. Tanah kita menanti untuk disentuh. Ayo kita segera bangun, menanam di lahan tidur. Hidup hanya sebentar, mengapa kita berduka? Ambil pacul dan parang, kelola lahan tidurmu, kelola
Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berbanyak doa, jangan lupakan ibadahmu. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak, hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Imun, imun, imun. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Yuk gembira, hati senang. Yuk tidak panik, tentu makan bernutrisi. Ya, Sobat RPC dimanapun Anda berada, kembali di Ngopi Tani pagi hari ini, Ngobrol Pintar Petani, melalui 88,6 FM RPC Radio Pertanian Ciawi, atau Sobat RPC juga yang mengikuti melalui kanal YouTube di 886 FM. Dan juga Sobat RPC yang masih ingin bertanya, Kang Dirus ya, silahkan di live chat YouTube ataupun di WhatsApp 0812 8388 7117. Dan kita masih
bersama narasumber kita, Mas Andrew Darmawan, merupakan founder platform Kisah Tani, dan juga ada petaninya langsung, yaitu Pak Komar. Pak Komar ya. Dan tema yang kita usung siang hari ini adalah mengurai kisah sejahterakan petani. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Andrew yang Derus ya. Ya betul. Jadi betul-betul mengurai kisah ya Pak Komar nih. salah satunya iya. Petani ini adalah Pak Komar ini ya. Dan yang diurai dan sejahterakan petani. Ya. Betul. Dan itu adalah tujuan dari kisah tani ini. Betul. Mensejahterakan petani. Gitu. Ya. Kembali kita ke Mas Andrew dan juga Pak Komar. Ya. Masih jelas ya suaranya ya? Ya, alhamdulillah. Nah, ternyata ada pertanyaan Kang Derus di live YouTube ya. Nah, dari Mbak Osi Widarositani. Adakah rencana menjaring produk petani di luar Bogor? Nah, di luar Bogor. Biar pendengar juga tahu ya yang di 88,6. Nah, jawaban Mas Andrew, tahu ya, betul. Jawaban Mas Andrew, kami terbuka, tapi untuk sayur-sayur yang cepat layu harus bisa terima order jam 3 siang dan tiba di processing center kita di Puncak sebelum jam 9 malam. Begitu yang mau bermitra ini ya. Terus kami sudah bermitra dengan petani di Cipanas juga. Begitu. Jadi ini untuk bermitra terbuka ya untuk sayur-sayur yang cepat layu. Ada batasnya. Ada batasnya ya. Bisa diterima ordernya jam 3 siang. Dan tiba di processing center. Di Puncak ya, sebelum jam 9 malam. Sebelum jam 9 malam. Ini untuk khusus sayur-sayur yang mengundang para petani atau yang ingin berkolaborasi dengan kita untuk merapat aja langsung ke hub kita di Puncak. Jadi sebenarnya di Google tinggal cari aja Rest Area Semesta. Rest Area Semesta. Oke, para petani bisa langsung Google ya di Rest Area Semesta. Nah, itu nanti betul bisa nih, langsung ya. Mbak Yanti, kita juga kalau jadi petani ini ada hasilnya bisa nih ke Puncak dengan Pak Andrew ini. Iya. Hasil taninya apa, Pak? Ya? Kang Derus? Kenapa? Hasil pertaniannya apa? Hasil pertaniannya apa ya? Kemarin bayam. Oh, bayam. Nah, ini kalau mau berkolaborasi dengan Mas Andrew ini ya, betul. Ini satu kesempatan yang sangat baik sekali nih untuk para petani. Untuk para petani. Ada hasil pertanian yang bingung nih untuk menjualnya gitu ataupun melemparnya kemana kan? Ya, ini tinggal klik Rest Area Semesta ya, Mas Andrew ya. Ya, untuk sobat RPC dimanapun Anda berada dan petani yang mendengarkan siaran kami ya. Ya, mudah-mudahan setelah ini Anda bisa bergabung. Betul. Yang ingin memasarkan, yang ingin bergabung melalui di Rest audio. Area Semesta. Radio Pertanian Ciawi juga bisa. Ya, betul sekali. Oke, kita ke Pak Komar ya. Pak Komar. Nah, apa sih yang ditawarkan yang sudah dibantu dari platform Kisah Tani ini untuk Pak Komar? Yang sudah dibantu dari bisa dibantu Mbak Sipa? Yang membantu coba bantu Mbak Sipa yang ngomong. Iya, ini Mbak Sipa juga kelihatannya ini sangat membantu ya dalam bidang pertanian dengan Pak Komar. Jadi, mungkin membantu jawaban Pak Komar dulu. Betul, silakan. Jadi yang sudah dibantu dari Kisah Tani untuk Pak Komar sendiri, yang pertama adalah kita menyediakan beberapa fasilitas untuk budidaya kebutuhan pertanian yang dibudidayakan sama Pak Komar. Pak Komar sendiri kan di programnya itu menanam tanaman cabai keriting dengan kol putih atau kubis gitu. Kami jadi dari Kisah Tani membantu sebisa mungkin
apa yang diperlukan kebutuhan Pak Komar untuk budidaya tersebut sehingga hasilnya maksimal kayak gitu. Mungkin nanti Pak Komar mau nambahin. Langsung silakan Pak Komar. Jangan malu-malu Pak Komar. Jadi biar sobat langsung saya juga pada biar tahu. Petani-petani di luar sana ya, intinya gini dengan kisahnya Pak Komar. Ya saya memang dibantu sama Pak Indro lah intinya gitu. Iya. Ditolong lah intinya gitu. Terus, untuk soal pertanian, caranya untuk mengembangin dan caranya untuk kooperatif untuk apa itu Bu? Yang untuk penting untuk persiapan saya semuanya itu disiapin semua sama Pak Indro. Sampai gimana hasilnya maksimal itu dibantu sama Pak Indro gitu. Jadi segala kebutuhan pemasaran juga dibantu dengan hasil gimana permintaan pemasaran. Terus saya harus bisa tahu pemasaran, jadi saya harus bisa sayurannya biar bisa untuk dipakai ke desa tani gitu. Tuh harus yang berkualitas begitu ya Pak. Iya. Nah Pak Komar tentunya tidak sendiri mengerjakannya. Ya saya ada teman juga yang membantu saya. Kalau saya memang mengarahkan aja ke itu caranya perawatan gini dengan cara pengobatan, cara pemupukan. Gitu. Jadi saya cuman ya alhamdulillah masih megangnya masih banyak sih Bu. 2 hektaran saya. Oh 2 hektar. Jadi harus nggak mungkin tak pegang dengan tenaga sendiri. Kalau 3 meter masih sanggup saya sendiri gitu. 2 hektar ini memakai ataupun diperbantukan para petani berapa orang nih kira-kira nih? Ya saya 2 orang 3 orang Bu. 2 sampai 3 orang ya. 3 orang. Masih tertangani ya Pak ya? Masih tanganin. Kalau kita budget harus cukup segitu orangnya. Kalau melebihi itu bisa melebihi kita jual harga Bu. Nanti kita tekor gitu Bu. Betul. Operasionalnya kali. Betul. Jadi untuk tenaga kerjanya memang itu sudah pas begitu diperhitungkan Pak Komar, itu. ya. Selain daripada yang 3 orang itu, kemudian Pak Komar ada lagi nggak tempat yang lain kemudian merekrut para rekan-rekan petani yang lain? Ya, ini masih ada merekrut kira-kira 30 petani, tapi itu pegangan sendiri saya yang ngawasin cara-cara nanamnya, cara-cara perawatannya, cara pupuk dasarnya gimana. Masih petani-petani sekitar, maaf soal petaninya itu masih yang dulu-dulu tradisional ya. Jadi belum memakai aturan yang seharusnya barangkali ya dalam. Biasanya itu cukupnya cuman bisa nanam hasil gitu aja, enggak tahu maksimal hasilnya gitu. Di sekitar Pak Komar itu, nah mereka apa saja Pak Komar yang ditanam? Ya itu bukan sekitar saya, itu termasuk petaninya desa tani juga. Di kelompok taninya Pak Indro gitu. Oh begitu. Jadi punya kelompok tani yang saya pegang 30 orang di sekitar saya gitu. Ya 30 orang itu dengan berbagai macam tanaman yang ditanam ya. Sayuran. Gimana kebutuhannya nanti yang pemasarannya Pak Indro apa ya kita tanam di situ gitu. Jadi bermacam-macam sayuran apa yang diminta gitu. Bisa disebutkan Pak apa saja selain cabai, kubis? Ya banyak, namanya juga nama sayuran yang daun-daunan itu yang kelompok tani itu targetan tanaman yang kayak brokoli, terus pakcoy, terus sioma, baby kailan gitu. Selada. Ini yang macam-macam lah Bu. Nggak bisa menyebut satu-satunya, lupa saya. Saking banyak ya. Ini kalau yang 30 orang ini di lahan masing-masing ataupun sewa atau gimana ini? Ini lahannya Pak Indro.
Oh iya. Yang lolos petani sekitar, jadi mengekrut petani sekitar, jadi mengutamakan petani desa situ gitu. Kecuali petani yang individu ya, bisa bekerja sama kali kan. Iya, bisa seperti itu. Nah, untuk perkembangan hasil tani Pak Komar, saat ini gimana hasil tani yang dihasilkan oleh? Kalau saat ini kan musimnya itu kan awan Bu, musimnya itu hujan, panas, hujan, sedikit panas. Kebanyakan jadi, hujan ya. Ekstrim. Ini harus perawatan ekstra. Kalau perawatan ekstra itu biasanya obat-obatan 1 kali, seminggu bisa 2 kali gitu. Oh, iya. Berarti kan kalau musim hujan gini berarti kan ini ya kalau misalnya 1 kali pengobatan biasanya kalau musim kemarau. Ya, Kemudian kalau musim ini hujan kan 2 kali. 2 kali karena emang sering tersiram hujan, pengobatannya habis kali. Iya. Seperti itu. Dan memang gitu. Banyak hama mungkin ya kalau hujan seperti ini gitu ya Pak Ya, Komar. memang hamanya banyak, bermacam-macam hama pada ngumpul semua di tanaman yang kita tanam itu Bu. Nah, berarti apakah hasil yang dihasilkan di musim kemarau dan musim hujan itu kalau menurut perhitungan itu akan lebih menghasilkan di musim kemarau begitu ya? Ya, kalau kemaraunya banyak menghasilkan kemarau Bu. Yang penting ada penyiraman air aja, itu bisa menghasilkan maksimal. Lebih maksimal di musim kemarau ya? Ya. Kalau kita sudah tutup beda lagi, kita nggak mengenal musim. Kayak greenhouse itu tertutup, walaupun tanahnya tanah biasa, tapi tertutup itu maksimal hasilnya Bu. Ya, maksimal itu tidak mengenal mau musim hujan ataupun kemarau ya. Tapi kalau mengekrut petani kan juga digituin susah Bu. Jadi kita harus mengendalikan orang-orang petaninya itu gimana biar mengirit biaya gitu. Iya, seperti itu. Itu tantangannya di situ. Iya. Jadi kalau yang punya modal enak aja gitu. Biar pakai gitu. Betul Pak Komar. Tapi yang punya modal juga Pak harus perhitungan Pak. Iya, tapi harus perhitungan, tapi kan nanti hasilnya bisa maksimal Pak. Iya betul. Tapi kalau yang petani biasa kan nggak mungkin ditutup-tutup, intinya apa adanya lahan itu begitu. Iya betul. Betul. Nah, harapan Pak Komar nih Pak Komar. Harapannya apa nih sebagai seorang petani nih Pak Komar? Ya pengennya saya ya petani itu jangan dimain-mainin lah gitu Bu, sama tengkulak, sama apa ya, intinya fair lah gitu Bu. Umpamanya harganya segini ya diomongin segini, dengan ngambil untungnya tuh lebih dari petani gitu. Nah, iya betul. Ini apalagi yang tahu saya yang tengkulak yang nakal, biasanya dibawa aja, nggak taunya diambil, nggak ada uangnya gitu Bu. Itu petani yang bikin korban. Iya. Si suka ada juga ya yang seperti itu ya. Jadi mungkin banyak ya Pak Komar ya. Banyak juga. Ya saya pernah ngomong gini juga pernah ngalamin gitu. Ya, mungkin ini yang salah satu kisah pahit dari Pak Komar tadi ya Pak ya. Iya Bu. Jadi saya intinya yang bisa ngomongin yang saya pengalaman yang saya alamin gitu. Betul. Pengalaman asli, sendiri, Komar. mengalami sendiri gitu ya. Sudah menanam dengan begitu, ya gimana sih menanam dengan modal yang pas-pasan, dengan perjuangan yang sangat melelahkan. Ternyata hasilnya akhirnya dibeli oleh tengkulak tadi. Yang harapannya petani gitu Bu. Intinya ya maksimalkan menghargailah tenaga petani dengan biaya petani gitu. Betul. Ya, itu yang diharapkan Pak Komar dan juga petani-petani yang lain pastinya Kang Deros. Pasti ya kan? Harapan petani yang lain juga seperti itu. Jadi untuk para tengkulak khususnya ya, jangan sampai menjual dengan membeli dengan harga murah sekali gitu. Nah, ini benar-benar harus bisa diantisipasi seperti ini karena kita ya menghargai para petani. Betul, menghargai dan jangan cuman enak pengen beli dengan harga murah dijual dengan harga mahal. Akhirnya kan petani juga yang jadi korban, ya kan? Mereka yang sudah lelah dan lain sebagainya dalam menghasilkan produk-produk pertanian, tapi ternyata imbalannya sangat minim sekali. Nah, itu kalau maaf Bu,
Tengkulak itu kan takutnya yang saya takutin gini. Biasanya kan orang memainkan, ini tak kasih bibit, tak kasih pupuk, nanti potongannya lebih tinggi gitu loh Bu. Itu juga bikin merugikan petani juga. Enggak jujur gitu sama petani. Petani ada kan nggak punya modal, cuman punya lahan sedikit aja, jadi mainin gitu. Dimaininnya dari apa modal yang dia kasih. Saya pupuk ini, saya kasih modal bibit, nanti potong seperti ini. Ini yang sangat dikhawatirkan. Ya. Tapi dengan ada programnya Mas Endro ini, alhamdulillah sedikit banyaknya ini bisa mengurangi tengkulak seperti itu dari tengkulak liar. Dan petani-petani kita tentunya akan menghasilkan sesuai dengan harapan gitu ya. Itu yang diharapkannya. Betul. Nah, kembali ke Mas Endro nih, ada rencana selanjutnya nggak? Proyek selanjutnya dari Kisah Tani ini? Jadi sebenarnya perjalanan kita itu lumayan berwarna-warni sih. Maksudnya selama 1 tahun ini kita awalnya seperti saya bilang kan, awalnya idealis, nggak mau libatkan tengkulak. Terus habis itu ternyata petani-petani itu nggak mau pilih barangnya. Jadi kita yang harus sortir, terus ternyata banyak yang ngebuang. Terus habis itu kita juga pernah ada ide mau jual ke warung, pasar, warung-warung yang di Jakarta. Ternyata ada banyak juga perantara antara kita dan warung yang nggak jujur, ya sehingga kita nggak bisa bayar petani kita. Terus habis itu juga kita pernah jual ke hotel dan horeca, ternyata penjualan temponya lama, pembayaran ke petani juga mandek. Jadi kita udah coba berbagai macam model, tapi lama-kelamaan ujung-ujungnya kita malah balik ke kisah tani yang awal kita, yaitu langsung dari petani, beli langsung dari petani, jual langsung ke konsumer. Dan sekarang kami lagi di tahap mengkonsolidasi agar sebisa mungkin jaringan kita itu ambil dari petani sekitar. Karena awal-awal kita pikirnya, aduh nggak ada nih di puncak, nggak ada di puncak, nggak ada nih, adanya di pasar induk, adanya di luar daerah. Tapi ternyata kalau kita benar-benar belusukan dan membangun hubungan dengan petani-petani yang sekitar, yang lokal, ada ternyata gitu loh. Bahkan barang-barang yang diekspor pun ada gitu. Misalnya kayak ubi Jepang, ubi merah. Jadi potensinya banyak. Tapi PR kita adalah agar mempunyai tim yang solid, yang bisa membangun jaringan kita. Tapi jaringannya tuh bukan sekedar transaksional, tapi benar-benar memahami gitu loh. Yang mana mitra tani yang mana yang benar-benar mau kerja dan mau berbisnis dengan baik gitu loh. Betul. Ujungnya kita mencari orang yang serius. Kita udah menghabiskan banyak waktu dan dana ya dengan orang-orang yang nggak serius. Jadi ya saya sangat berterima kasih sih dikasih kesempatan sharing di Radio Ciawi. Dan saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengajak petani-petani, terutama yang lokal ya, yang mendengar ini untuk berkolaborasi. Kalau kalian serius mau kolaborasi, ayo kita mensejahterakan petani-petani di daerah kita gitu loh. Kita benar-benar harus mulai dari yang lokal dulu. Karena kalau lokalnya udah kuat, saya yakin nanti bisa keluar gitu loh. Betul Mas. Nah ini untuk customernya ini bagaimana cara menjualnya, door to door atau sudah langsung resto, supermarket gitu? Pertama kali kita menjual itu benar-benar kayak ngisi mobil boxnya dengan sayur-sayur, bawa ke Jakarta, terus jual dari garasi. Waktu itu kita jual dari garasi komplek rumah calon mertua saya. Sekarang udah jadi mertua ya? Iya. Bukan calon lagi ya? Ya WA ke grup RT, WA ke grup komplek, kayak gitu. Tapi sekarang kita udah lebih lebih luas lah jaringannya. Kita udah mulai supply ke pabrik, supply ke kayak kantin buat karyawan.
Tapi seperti saya bilang, kan kita pernah eksperimen dengan warung juga. Ternyata nggak cocok. Mereka itu nggak peduli dari petani atau enggak. Mereka kalau kita beli, mereka malahan lebih suka kalau kita beli dari pasar induk gitu loh, karena harganya murah. Jadi nggak cocok. Tapi yang kita ingin mengedepankan adalah kualitas dan aksesibilitas. Karena kami percaya ke depan akan jauh lebih penting gitu loh, untuk mengetahui makanan kita itu datang dari mana. Kan udah bisa lihat di misalnya pasar organik. Sebelumnya kita nggak terlalu main di organik, tapi sekarang kita udah ada lebih dari 350 SKU, 350 item di menu kita, dan banyak dari itu organik. Karena orang tuh sadar bahwa ada beberapa orang yang sangat mementingkan benefit kesehatan yang mereka dapat dari sayur-sayur yang tanpa pestisida. Jadi dan saya juga baca bahwa kalau nggak salah 20% dari hasil ekspor kita akan hilang kalau kita tidak mementingkan pelacakan sumber barang kita. Karena pasar-pasar misalnya di Eropa gitu hanya akan berdagang sama negara yang bisa melacak barangnya itu dari mana. Jadi nggak boleh lagi orang tuh beli dari ya misalnya pasar induk, habis itu jual lagi gitu loh. Benar-benar harus tahu gitu loh. Barang itu selusuri ya. Iya. Ya, itu kisahnya di awal. Betul. Dari dari mobil bak, kemudian WA per RT gitu ya. Tapi itu hal yang terkenang banget gitu ya Mas Andrew ya. Hal-hal seperti itu akhirnya bisa seperti sekarang ini kisah tani. Nah, kita sudah ada di penghujung ya, ada di penghujung jumpa di Ngopi Tani siang hari ini. Mas Andrew, ada quote nggak dari Mas Andrew nih untuk Sobat RPC? Ada pertanyaan ya ini. Ada pertanyaan dulu Mas, sebelum quote Mas. Ya. Bisa dibacakan ya Mbak Yanti? Asri, ya dibacakan. Dibacakan aja. Asri, menarik yang tadi Pak Komar bilang. Sejahterakan petani melalui usaha dan harga yang fair. Nah, pertanyaan untuk Pak Andrew, bagaimana Bapak mendefine kata fair untuk petani? Karena dari definisi ini pasti akan membedakan kisah tani dengan tengkulak. Nah, kemudian ada lagi nih, menarik ya awal menjual sayur dari garasi. Oh, kayak ceritanya Steve Jobs. Sangat menarik ini. Ya, silakan Mas Andrew. Yang fair, bagi saya itu fair dua arah ya, fair di hulu dan fair di hilir. Kalau fair di hulu itu minimal bisa nutup modal, ya kan? Dan kalau fair di hilir, di customer, ya kualitasnya harus sesuai gitu loh. Jadi itu kenapa kita menganjurkan petani-petani untuk udahlah jangan buang-buang waktu, buang-buang tenaga, kalian sortir aja. Terus dari sortiran kalian, asal kriteria masuk, kita akan bayar. Dan harganya akan pasti lebih tinggi daripada tengkulak. Tapi ya syaratnya adalah petani harus mau bekerja juga, ya kan? Dan bekerja dalam hal ya memilih sayur-sayurnya atau rela sayur mereka dipilih-pilihin. Nggak boleh males kayak pokoknya ini semua kalian harus ambil gitu loh. Jadi fair itu fair dalam hal menutup modal udah pasti, berarti harus ada hitung-hitungan yang jelas, dan fair yang kedua itu fair dari segi kualitas. Ya, fair menurut Mas Andrew seperti itu. Nah sekarang nih dari Pak Komar nih, gimana Pak? Sejahterakan petani melalui usaha dan harga yang fair Pak. Seperti apa itu menurut Pak Komar? Harus fair nih, ya kan? Fair. Ya.
bedanya ke fair ke usaha saya ke Pak Andri nih, ke Kisah Tani. Maksudnya dari biar petani itu dari hasil pertaniannya itu menghasilkan sesuai gitu Pak, sesuai yang ditanam Pak Komar, penjualannya kemudian ya harus tanamannya maksimal bagus itu Bu. Ya, harus bisa mengusahakan tanamannya bisa bagus. Gitu. Ya intinya super lah gitu Bu. Ya berkualitas. Dari tanaman yang berkualitas tadi akan menghasilkan penjualan yang bagus juga produk. Perhitungan modal juga harus hitung, jangan berkualitas saja. Nah itu modal dan kualitas harus diperhitungkan. Nah, kalau kita pakainya jor-joran dengan modal biaya obat-obatan juga tekor nanti. Betul. Jadi harus dihitung dengan modal dengan kualitas gitu. Betul. Modal dan kualitas juga hasilnya harus sesuai. Gitu ya Pak ya. Jadi bukan hanya mengutamakan bisnis tapi tetap keuntungan juga kan. Keuntungan tetap diperhitungkan. Kalau hanya modal tidak menguntungkan untuk apa gitu. Untuk apa? Iya. Betul. Ya. Oke, Mas Andrew. Itu tadi fair menurut Mas Andrew dan juga Pak Komar sudah kita dengar bersama ya Sobat RPC. Nah, kita akan mendengar nih quote dari Mas Andrew. Silahkan. Yang pasti sih semua berasal dari usaha dan baik kita dan ujung-ujungnya itu balik ke satu hal sih, kita peduli nggak sih tentang masa depan kita, masa depan pertanian kita. Dan saya ingin sekali sih lihat lebih banyak anak muda baik dari kalangan pengusaha maupun dari kalangan dunia pertanian yang ingin terjun ke lapangan, yang ingin tangannya harus kotor kalau masuk ke dunia pertanian, nggak bisa di belakang komputer main-main data yang rapi terus, harus bersedia terjun ke lapangan dan mulai aja dulu dari kisah tani, mulai aja dulu dari mendengar kisah petani dulu. Itu tahap pertamanya. Tapi kalau kita udah peduli, harus ada upaya harus ada komitmen jangka panjang. Jangan mengikuti pola bansos gitu loh. Jadi cuma sekali datang, habis itu nggak dibantu lagi. Harus komit dan jangka panjang. Betul. Karena ujung-ujungnya kita mau supaya petani bisa kuat, dan kalau petani kuat, desa kuat. Kalau desa kuat, ujung-ujungnya Indonesia bisa kuat. Itu tadi. Dan ajakan untuk petani-petani di luar sana, Mas, bergabung dengan Kisah Tani? Oh iya. Terutama untuk petani-petani di daerah Ciawi, Cisarua, Kabupaten Bogor, saya ajak teman-teman untuk bermitra dengan kami. Silakan datang ke pusat kita di Puncak, di Jalan Raya Puncak. Tinggal cari di Google, namanya Rest Area Semesta. Ya, Rest Area Semesta. Ya. Oke, mudah-mudahan Sobat RPC juga petani di luar sana yang mengikuti ini bisa langsung Rest Area Semesta ya, itu bisa langsung bergabung di situ. Dan ada spanduknya ya. Ada Pasar Kisah Tani namanya. Pasar Kisah Tani ya. Pasar Kisah Tani. Jadi untuk Sobat RPC ya dimanapun berada bisa ya klik di Google ya. Rest Area Semesta. Rest Area Semesta di situ nanti bisa langsung terhubung dengan Kisah Tani dan timnya di sana. Oke, kita sudah di penghujung, Kang Derus. Terima kasih Mas Andrew sudah mau berbagi di 88,6 FM di Radio Pertanian Ciawi ini, dan banyak juga Sobat RPC yang mengikuti melalui YouTube mengikuti, betul. Facebook maupun Instagram. Ya. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa menginspirasi seluruh petani yang ada di Indonesia ya, terus di wilayah Bogor namanya. Wilayah Bogor dulu baru
bisa keluar Bogor ya. Untuk bisa bergabung di Kisah Tani ini. Dan terima kasih juga buat Pak Komar dan Mbak Siva yang sudah meluangkan waktunya juga bergabung dengan kita. Semangat terus ya Pak Komar ya. Ya, dan selalu jaga kesehatan karena kita masih di masa pandemi COVID-19. Jadi kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Memakai masker, kemudian mencuci tangan sering mungkin ya, dan menjaga jarak. Menjaga jarak. Ya. Kalau petani udah pasti terjaga sih jaraknya. Terjaga. Ya. Dan selalu sehat ya Pak Komar ya. Ya, dan dengan kita sehat, hasil pertanian kita juga akan Insya Allah akan lebih produktif. Ya, betul Pak Komar. Baik, Kang Derus. Ya. Kita akhiri. Iya. Ngopi Tani siang hari ini dan acara ini juga terselenggara Kang Derus. Iya. Karena dukungan dari kru. Krunya siapa aja nih Kang Derus nih? Ini krunya nih dari produser siar ya, Kang Yudi Ilyasa, kemudian juga operator Kang Andi Erik ya. Dan juga produser acara Bu Osi Widiarsita ya, supervisor dengan Mas Wari Kusumo. Terima kasih Mas Wari dan semua kru tentunya sehingga bisa terselenggara. Kita mau berfoto bersama nih Mas. Baik, kita berfoto bersama ya Pak Komar, Mbak Siva, Mas Andrew. Ya, walaupun jauh. Iya. Tapi tetap bisa berfoto bersama. Oke. Oke, terima kasih Mas Andri. Oke, Kang Derus. Ya. Kita akhiri. Oh, kita akhiri. Ini agak besar nih. Mas Andri. Nah, gini ya, betul. Iya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih nih kepada Mas Endro. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Iya. Pak Mas, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa undang lagi ya Mas ya. Di acaranya RPC. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ada waktu lagi untuk kita undang berbincang-bincang dengan kita. Iya. Terima kasih. Ya, Berus. Iya, baik Sobat RPC di mana Anda berada, karena waktu yang sudah tidak mengizinkan lagi. Dalam acara Ngopi Tani ya cukup sampai di sini. Semoga apa yang disuguhkan tadi di acara Ngopi Tani ini bisa bermanfaat untuk Sobat RPC dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya Derus dan juga Mbak Yanti. Saya Yanti. Ya, undur dari acara Ngopi Tani. Terima kasih. Pertanian maju mandiri modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang tidak butuh makan. Jangan pernah engkau putus asa, karena aku ada di sini. Pastikan kita selalu bersama. Bersama pasti kita bisa. Obatkanlah semangatmu. Hati ini akan kuberikan untuk Indonesia. Obatkan semangatmu untuk Indonesia. Obatkanlah jiwamu selalu. Negara kita negara besar yang tidak boleh